Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mendukung sebuah tim bola itu kayak udah jadi panggilan jiwa semua orang. Entah karena emang timnya punya sejarah bagus, atau ya emang menang mulu tiap pertandingan. Ya kalau nonton pertandingan bola di luar negeri, rasanya kok seru-seru semua ya. Sedangkan kalau ngeliat Liga Indonesia, rasanya kok kayak males gitu. Ada beberapa alasan sebenarnya, tapi salah satunya ya kalau menurut gue tuh sepak bola gajah. Maksudnya apaan tuh? Gajah main bola gitu? Ya bukan dong pastinya. Sepak bola gajah itu istilah yang digunain untuk menggambarkan pertandingan yang sengaja diatur atau bahkan dicurangin untuk mencapai hasil tertentu guys. Yap, liga kita tuh dulunya sangat kenceng sama hal-hal berbau kayak gini yang akhirnya bikin gue males banget buat nonton. Kalian nggak percaya kalau banyak pertandingan yang udah diatur segitunya? Kita kasih contoh beberapa pertandingannya deh ya. PSSI Semarang lawan PSS Sleman. Pada 26 Oktober 2014, pertandingan antara PSS Sleman dan juga PSIS Semarang diwarnain aksi yang sangat memalukan. Pertandingan ini kayaknya sih nggak ditampilin di TV nih guys. Saat semua tim seharusnya berlomba-lomba buat menang, para pemain ini justru lomba untuk bikin gol bunuh diri. Kalian bayangin nih, skor akhir pertandingan tuh 3-2 untuk kemenangan PSS Sleman. Cuman dari 5 gol yang terjadi, semuanya itu karena bunuh diri guys. Kita bisa lihat kan, kalau kedua timnya tuh kayak nggak ada gregetnya buat main. Benar-benar di luar nalar kan? Dugaannya sih, kejadian itu dilakuin agar kedua tim ini menghindari bertemu dengan Borneo FC di semifinal. Alhasil, Komisi Disiplin PSSI menganggap kalau mungkin terjadi pengaturan skor dan ngebuat FIFA minta penjelasan guys. Berita ini bahkan masih panas setelah 8 bulan kemudian. Pemain PSS bahkan ada yang ngaku kalau manajer tim saat itu, Suparjiono, memang menginstruksikan untuk mengalah. Cuman ya hal itu dibantah langsung guys sama orangnya. Tapi akibat dari kejadian ini apa? Ada sejumlah pemain, pelatih, manajer tim yang dapat sanksi dari PSSI loh. Aduh, memalukan banget ya. Indonesia versus Thailand. Sepak bola gajah di Asia kayaknya udah mendarah daging ya. Dulu gue selalu ngira kalau sepak bola gajah ya cuma bisa terjadi di pertandingan-pertandingan dalam negeri doang. Ternyata kejadian serupa pernah terjadi nih di Piala Tiger atau sekarang kita kenal dengan AFF Cup. Jadi insidennya terjadi di Stadion Tong Nhat, Vietnam pada babak grup Piala Tiger tahun 1998. Timnas Indonesia kapan itu berhadapan dengan Thailand dan kita berhasil bikin unggul 2 gol lebih dulu lewat Niro Baldo Bento dan juga Aji Santoso. Kemudian Thailand berhasil nih bikin seri. Nah otomatis kalau kalian dengar cerita kayak gini pasti kebayang kan kalau pertandingannya tuh seru banget. Namun sayangnya kejadian tak terduga terjadi di akhir babak kedua. Nggak tahu apa yang ada di kepalanya, tapi Mursid Effendi malah bikin gol bunuh diri yang ngebuat skor tuh berujung 2-3 untuk kemenangan Thailand. Ini kita bukan lagi nyerang ya guys, tapi emang lagi main di garis pertahanan sendiri. Banyak loh opsinya padahal, bisa dibuang ke depan, atau ya dibuang ke samping jauh. Kenapa yang dipilih ke gawang coba? Ya menurut rumor ya, di sini dia sengaja ngelakuin itu supaya Indonesia tuh nggak ketemu sama Vietnam. Tapi karena aksinya ini, PSSI sama FAT saat itu didenda besar sama FIFA. Serta si Musrid ini dihukum nggak boleh memperkuat timnas Indonesia untuk seumur hidupnya. Dan sayangnya sampai sekarang, siapa aktor utama yang menyuruh Musrid melakukan hal itu nggak pernah terbongkar. Sedih banget kan? Persebaya Surabaya lawan Persipura Jayapura. Nama Persebaya Surabaya sayangnya juga udah pernah tercoreng nih karena dianggap melakukan sepak bola gajah. Bahkan banyak orang yang menyebut mereka sebagai beleduk ijo atau anak gajah karena kejadian kali ini guys. Tapi mohon maaf dulu nih, karena kejadiannya tahun 1988, jadi videonya nggak ada ya guys. Pokoknya pada tahun 1988 atau tepatnya tanggal 21 Februari, Persebaya Surabaya tuh terlibat dalam skandal sepak bola gajah ini dengan sengaja mengalah 0-12 dari Persipura Jayapura. Ya, tindakan ini dilakuin agar Persipura bisa lolos ke babak selanjutnya. Hah? Tapi apa alasannya? Klisenya sih mereka bilangnya ingin kasih hiburan bagi masyarakat Papua guys. Namun besar dugaan kalau tindakan kali ini merupakan bentuk balas dendam karena musim sebelumnya PSIS Semarang nggak sportif yang bikin Persebaya tuh nggak lolos. Kabarnya sih kejadian saat itu kacau banget ya. Petinggi Persebaya mengatur strategi untuk mengalah dan para pemain membebaskan para pemain Persipura mencetak gol. Bahkan supporter Persebaya pun bersorak loh saat tim itu kebobolan. Akibatnya apa? Persipura berhasil lolos, sementara PSIS gagal maju tuh guys, yang mengakibatkan nama Persebaya tercoreng serta identik dengan istilah sepak bola gajah.
PSMP Mojokerto lawan Aceh United. Ya, Liga 1 kita aja belum bersih-bersih banget dari sepak bola gajah. Nggak kebayang kan Liga 2 sama 3-nya tuh kayak gimana? Salah satu pengaturan skor paling terkenal dan orangnya pun mengakui kejadian tersebut adalah dari mantan pemain PSMP Mojokerto, Krisna Adidharma. Dia bahkan udah sempat ngebongkar kejadian anehnya itu di channel YouTube-nya Najwa Shihab. Cuman kita nggak langsung ke situ ya, kita lihat dulu deh keanehannya gimana. Di menit-menit akhir, PSMP Mojokerto tuh dapat hadiah penalti untuk bisa menyamakan kedudukan jadi 3 sama. Sayangnya tendangannya malah melenceng jauh. Nah, sekarang kita tonton deh wawancara si penendang ini dengan si Mbak Nana. Saya Krisnadi, saya mantan pemain PSIM tahun 2015 sampai 17 dan terakhir main di PSMP Mojokerto dan terkena kasus yang janggal. Saya masuk menit-menit akhir. Saya ambil pas pada saat dapat penalti itu saya ambil minum. Kita ambil minum, diinstruksi itu dibilangin suruh nggak masuk. Saya ke dalam, saya bilang sama Andre Dio yang tahun ini main di Persiba Balikpapan, yuk suruh nggak masuk katanya yuk. Saya bilang sama Indra Setiawan yang tahun main top skor, kecak nih kondo kontra mlebu. Akhirnya Andre Dio mundur, Indra Setiawan mau ambil tapi agak ragu-ragu gimana, pas nggak tahu itu walau spontanitas saja aku bilang wecak aku wecak, loh temen lah Chris. Wes teman dengan saya ape-ape. Nah di situ saya pertama bingung. Ini naluri saya ya pengennya golke, tapi iki instruksi wedine nek resikonya piye-piye ya seperti itulah. Akhirnya ya sudahlah saya tendang. Memang sengaja saya mengakui kesalahan saya itu saya tidak masukkan, dan pada habis menendang itu saya sujud, saya meminta ampun pada yang Maha Kuasa jika memang kelakuan atau tendangan ini tuh sebuah pembohongan publik, dan itu memang pure saya mengakui kesalahan itu, tapi ada sebab ada akibat. Kenapa akibatnya kamu nendang penalti? Sebabnya ada instruksi, ada yang nyuruh. Ya, karena aksinya ini, Krisna pun dapat sanksi berat, yaitu nggak boleh bermain lagi di liga apapun. Wah, gue cuma berharap sih guys, makin banyak orang-orang yang berani buat speak up kayak si Krisna ini. Tahu kan tujuannya apa? Supaya orang-orang di balik layarnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Gue yakin banget soalnya, semua match fixing ini pasti ada hubungannya sama judi bola deh. Soalnya cuma mereka yang punya duit banyak banget dan bisa ngatur seenak-enaknya kayak begini. Mulai dari wasit sampai pemain aja bisa tuh mereka sogok. Semoga PSSI bisa deh ya memperbaiki semuanya. Soalnya kalau sampai enggak, ya liga kita ya bakalan gitu-gitu aja. Jujur guys, hal yang paling bikin gue sedih, pengaturan skor itu nggak cuma ada di liga-liga besar, yang emang judinya tuh kuat banget. Pengaturan skor di Indonesia bahkan terjadi di kelompok umur U12. Kalian nggak percaya ya? Coba aja lihat sendiri nih. Nggak mungkin dong nggak bisa ditangkep. Pelan banget loh bolanya guys. Setelah gue cari tahu akar masalahnya, pelatih SSB Hasanuddin FC yang sengaja kebobolan ini ngasih motivasi kalau hasil seri aja udah cukup untuk bikin mereka lolos. Sayangnya pesan itu disalahartikan sama anak-anaknya yang mikir kalau match ini tuh harus seri. Kalian tahu kan akibatnya apa? SSB Hasanuddin FC didiskualifikasi dan dilarang mengikuti PSM Cup di semua kelompok umur. Gimana? Sedih gak tuh ngeliatnya? Dari kecil aja udah dididik kayak begini. Jadi ya sekarang sebenarnya gue gak heran guys, kenapa di timnas itu gak banyak pemain lokalnya. Karena gimana mau bersaing kan kalau liganya aja gak bener. Semoga ke depan harinya liga kita bisa semakin baik deh ya, biar seru aja gitu ditonton setiap pertandingannya. Gimana ya cara ya supaya seru lagi gitu pertandingannya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.